cita-citaku, ku pegang teguh janjimu, ku yakin. Baik, shalom, selamat malam bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada malam hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan lewat program Cakap-Cakap tentang Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya sendiri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Kita akan merenungkan satu tema, satu bagian firman Tuhan yang sudah biasa kita dengar, kita baca, kita khotbahkan. Dan malam hari ini saya memberi tema untuk renungan kita, yaitu fokus pada agenda sorga, bukan pada agenda dunia. Nah, sebelum kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini yaitu fokus pada agenda sorga, bukan pada agenda dunia. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan dua agenda. Satu agendanya Allah, agenda sorga. Satu lagi agenda dunia atau agenda kita. Nah, berkenaan dengan pokok pikiran ini, saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang, katakanlah, dikotomi agenda sorga dengan agenda dunia, agenda Allah dan agenda kita. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Saya akan mulai dari Matius 6 ayat 33. Demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini saja kita dapat melihat ada dua bahagian. Satu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian yang kedua yaitu semuanya yang kita cari di dunia ini. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, bertolak dari firman Tuhan ini, bertolak dari ayat ini, masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang hal itu. Sebutlah misalnya, kita lihat dari Kolose, ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2 sampai 2. Demikian saya akan bacakan buat kita dari kitab Kolose. Demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini juga berbicara tentang dikotomi agenda Allah, agenda sorga dengan agenda dunia. Ya, ada agenda sorga, ada agenda dunia. Lalu, saudaraku, kita bisa lihat juga dari 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kalau saya teruskan ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap, sedang menuju kepada lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini kita kembali melihat dikotomi, ya, antara agenda Allah, agenda sorga dengan agenda dunia. Lalu di Roma 12 kita lihat lagi saudara-saudara, Roma 12 ayat 2 demikian, ya. Roma 12 ayat 2. Oke, demikian dikatakan di sana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam versi Alkitab bahasa Inggris Message atau Amplified dikatakan kurang lebih begini: do not be so well adjusted to the culture of the world where you are living, without even thinking what is pleased to God or not. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih, janganlah kamu begitu mencocokkan diri dengan budaya dunia ini, dengan keinginan dunia ini, tanpa terlebih dahulu berpikir apakah itu kehendak Allah, apakah itu agenda sorga atau bukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Hari-hari ini, khususnya 2 tahun terakhir ini, kita sedang diperhadapkan dengan pencobaan yang melanda seluruh dunia, sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 10, ya, bahwa ada pencobaan yang sedang melanda seluruh penghuni dunia ini. Di tengah terjadinya pencobaan ini menimbulkan banyak kesulitan, menimbulkan banyak problema, menimbulkan banyak derita. COVID-19 telah telah menimbulkan sejuta derita umat manusia di muka bumi. Mulai dari yang sakit, lalu kemudian meninggal, ada juga yang sakit tetapi kemudian sembuh. Kemudian selain sakit dan meninggal, yang mengakibatkan banyak istri-istri kehilangan suami tanpa diduga, tanpa diharapkan. Banyak anak-anak kehilangan ayah ataupun ibu. Selain itu banyak pekerjaan dan usaha-usaha yang tutup mengakibatkan kesulitan ekonomi. Nah, lepas dari pro kontra bahwa COVID ini didesain atau tidak didesain, tampaknya, ya, bukan tampaknya tapi kenyataannya,
telah menimbulkan banyak problem, banyak masalah, banyak derita, banyak bencana. Banyak bencana dihadapi oleh bangsa, keluarga, dan orang per orang. Lalu kemudian ditawarkan solusinya, ya, ditawarkan solusi vaksin. Tentu saja sampai per hari ini kita belum bisa menyimpulkan apakah solusi yang ditawarkan ini akan sungguh-sungguh menjadi jalan keluar, menjadi jawaban terhadap persoalan COVID. Kita harapkan, atau banyak orang mengharapkan, mudah-mudahan. Tetapi sampai per hari ini masih terlalu banyak spekulasi. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, sekarang sedang banyak tantangan, banyak godaan yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan orang percaya khususnya. Nah, ini di sini kita sedang diperhadapkan, ya. Di sini kita sedang diperhadapkan. Sebahagian orang, bukan saya, mengatakan bahwa COVID-19 berhubungan dengan New World Order. Ujung-ujungnya ke sana. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bukan. Kan begitu. Nah, andai kata betul pandangan yang pertama itu, maka tentulah, saudara-saudara, manusia di muka bumi ini akan semakin menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya banyak orang berharap bahwa solusi yang ditawarkan oleh WHO, yaitu vaksin, itu menjadi jawaban. Itu sebabnya orang banyak menerima vaksin. Kan begitu, saudaraku. Tetapi saya pribadi nggak bisa memastikan salah satunya. Belum berani memastikan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan iblis, gitu ya, kemungkinan iblisnya bermain di tengah kesulitan umat manusia itu sangat amat dimungkinkan. Dia bermain untuk menawarkan segala sesuatu, agenda dia. Nah, itu yang kita sebagai orang percaya mulai harus lebih tenang berpikir, harus lebih tenang mencermati kemana arahnya ini semua. Kita harus berpikir dan kita harus mulai berani tanya Tuhan. Kan begitu. Mulai berani tanya Tuhan, karena jawaban yang paling pasti adalah dari Tuhan. Ya. Apalagi Tuhan berbicara langsung kepada kita, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui ayat Alkitab, atau juga melalui fakta-fakta yang ada di alam natural ini, melalui informasi di media-media yang ada. Bisa saja Tuhan berbicara kepada kita, saudara-saudara. Nah, hanya saja bagi saya yang pasti adalah, ya, hanya saja bagi saya yang pasti adalah bahwa nubuat, semua nubuat di dalam Alkitab, baik yang di perjanjian lama maupun yang di perjanjian baru, pasti digenapi. Nah, itu dia. Bagi saya itu saja yang bisa saya pastikan, bahwa nubuat artinya peringatan, ya, bukan ramalan, tapi peringatan yang pasti. Itu lebih sederhana bahasanya. Peringatan yang pasti dari Allah, dari Tuhan, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu pasti terjadi, dipastikan absolut 100% akan terjadi. Masa kesukaran yang disebutkan di dalam kitab Daniel, ya, Daniel 12 misalnya, saya akan bukakan bagi kita. Dari Daniel 12 saya akan buka, saudaraku. Dikatakan demikian. Oke.
Dikatakan begini, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah, ini pasti terjadi, bahwa ini kan perikopnya akhir zaman nih ya. Ini akan terjadi di akhir zaman. Kita suka atau nggak suka, ini harus terjadi. Sebab semua, bahkan titik koma pun di dalam Alkitab ini akan terjadi. Kesulitan akan muncul. Nah, persoalannya sekarang saudaraku, dikala kesulitan masa kesukaran besar itu muncul, apakah kita tetap konsisten fokus pada agenda sorga, fokus pada agenda Allah, ataukah kita tergoda untuk mengikuti agenda dunia? Sebagaimana saudara dan saya tahu bahwa dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Ya, paling tidak sampai pada masa Tuhan Yesus mulai pelayanan, dia katakan kepada Yesus, aku perlihatkan kepadamu seluruh kemegahan dunia ini. Jikalau engkau menyembah aku akan serahkan ini kepadamu. Nah, sampai pada masa Yesus itu dicobai iblis, iblis masih penguasa dari dunia. Tentu setelah Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai, maka sesungguhnya kekuasaan iblis sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke 18 dan 19 dikatakan, saya akan bacakan buat kita biar jelas ya. Demikian di dalam Matius dikatakan begini, ayat yang ke Matius 28 ya, di ayat yang ayat yang ke 19, ayat 18 saya mulai. Dikatakan begini, Yesus mendekati mereka, murid-muridnya waktu itu ya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, sejak itu kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi kembali ke tangan Yesus. Namun si penggoda itu, si iblis itu, bapa segala dusta itu, terus menggoda, terus menipu, terus membohongi seluruh bangsa. Dia tidak tinggal berhenti, dia tidak berhenti, dia terus masuk kepada budaya, dia masuk kepada bangsa-bangsa, dia masuk kepada bangsa-bangsa untuk menipu, mendustai manusia di muka bumi ini. Dia masuk ke segala bidang kehidupan, dia masuk melalui anak-anaknya tentunya. Karena memang ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Itu sudah terjadi sejak di kitab Kejadian. Di dunia ini ada anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, ada juga anak-anak iblis. Yang mana contoh paling dekat anak iblis? Ya ateis. Kemudian orang yang anti Yesus, yang anti Tuhan. Jadi bukan hal yang dibesar-besarkan atau yang dipaksakan bahwa iblis masuk melalui orang-orang yang bisa dia pengaruhi, masuk melalui anak-anaknya, pengikutnya. Banyak pengikut iblis ya. Siapa? Ada banyak antikristus, artinya ada kumpulan orang banyak menjadi anti Yesus, anti Tuhan.
Namun ada satu pribadi tentunya yang akan menggenapi Wahyu 13 tersebut. Tetapi di dunia ini manusia terbelah dua. Ada yang anti Yesus, ada yang cinta Yesus. Nah, iblis ini terus menggoda. Meski kuasa itu sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus, tapi dia tetap menipu orang, menipu banyak orang. Dan Alkitab pasti digenapi. Sebutlah misalnya dari Wahyu, saya bacakan buat kita supaya kita jelas berbicara dari mana. Wahyu 18. Wahyu 18, demikian saudaraku, ayat yang ketiga. Ya. Oke, langsung saya baca ayat yang ketiga. Karena semua bangsa, ini perikopnya kan jatuhnya Babel. Jadi Babel ini adalah kumpulan bangsa-bangsa. Di Babel berbicara tentang berkumpulnya bangsa-bangsa. Ya, berkumpulnya banyak orang. Itu maksudnya nih. Jadi ada waktunya bangsa-bangsa yang berkumpul pada satu perkumpulan ini akan jatuh. Lebih jelasnya bagaimana jatuhnya saudara bisa baca di dalam Yeremia 51. Tapi saya bacakan dulu dari Wahyu 18 demikian. Ya. Ya, demikian dikatakan. Karena semua bangsa telah minum. Jadi pertama, semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya si Babel itu. Dan yang kedua, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Di sini mengunjuk kepada pribadi si iblis yang menguasai Babel tersebut. Dan yang ketiga, pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ada 3 golongan. Semua bangsa, yang kedua semua raja-raja atau penguasa, dan yang ketiga semua pedagang-pedagang, para usahawan telah dipengaruhi oleh kekuatan ini, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya menjadi perenungan bagi kita. Siapa menurut saudara sampai per hari ini, siapa yang di depan mata kita hari ini yang mempunyai kekuatan yang begitu hebat, yang bisa membuat semua bangsa, sekarang ini ada 200 bangsa, semua bangsa minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Kekuatan apa yang bisa membuat semua bangsa minum anggur hawa nafsu? Artinya menerima godaan. Kekuatan mana itu? Saya ajak saudara berpikir. Kekuatan mana yang bisa membuat semua bangsa itu mabuk? Mabuk hedonisme, mabuk kekuasaan, mabuk harta, mabuk hawa nafsu dan seterusnya. Semua bangsa mabuk tren, ya, mabuk tren dunia ini, mabuk tren gaya hidup, mabuk tren branded dan seterusnya. Mabuk untuk pencapaian popularitas, pencapaian penumpukan harta, pencapaian pengaruh dan kuasa. Kekuatan mana? Saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara buka Alkitab, saudara renungkan, kekuatan mana yang ada di depan mata saudara saat ini yang sanggup membuat mabuk, membuat minum. Ya, minum dari anggur berarti mabuk, saudara-saudara. Kekuatan mana? Ada, pasti sudah, dan sedang ada di depan mata, sedang mengendalikan seluruh dunia ini. Kekuatan mana yang bisa, saudara-saudara, membuat raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia? Penguasa-penguasa berbuat cabul dengan dia. Berbuat cabul artinya mempertuhankan kekayaannya.
Karena Babel ini di sini sangat kaya, amat kaya raya, sehingga bisa saudara-saudara mempengaruhi semua raja-raja yang berkuasa hari-hari ini. Berarti raja-raja tidak punya daya untuk menolaknya. Berarti raja-raja tidak punya kemampuan menentangnya. Saudara berpikir kekuatan mana? Lalu golongan yang ketiga, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Bangsa-bangsa, raja-raja, pedagang-pedagang, para konglomerasi. Saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir sejenak. Negara-negara besar, ini fakta, saudara bisa googling, cari di Google. Hampir semua bangsa atau pemerintah di dunia ini meminjam, punya utang. Semua. Mau negara Amerika punya utang, mau negara Rusia punya utang, mau negara Cina punya utang, negara-negara di Eropa punya utang, negara-negara di Asia punya utang, mungkin juga negara-negara di Timur Tengah punya utang, negara-negara di Afrika punya utang. Berutang, bayangkan satu negara superpower berutang. Sepintas nggak make sense, nggak masuk akal, tetapi itu fakta, berhutang. Pertanyaan berikutnya, siapa ini yang bisa memberi pinjaman kepada negara besar seperti Amerika? Siapa ini? Bisa memberikan pinjaman kepada negara besar seperti Rusia dan seterusnya. Siapa ini? Wow. Ini saudara berpikirlah, ya, saudara silakan berpikir. Luar biasa. Ya, dalam tanda kutip ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya apa? Dari perenungan ini, dari pembedahan yang kita lakukan malam hari ini, banyak orang akan meninggalkan agenda surga. Banyak orang tidak dapat bertahan konsisten pada agendanya Tuhan Yesus. Karena tergoda dengan segala keindahan dan kenikmatan dunia ini yang ditawarkan oleh iblis melalui lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan manusia. Gak bisa dipungkiri, saudaraku, banyak orang akan menjual imannya. Saudara, kita sedang diperhadapkan kepada pilihan. Apakah saudara ikut tergoda atau tidak? Saudara akan tergoda untuk meninggalkan agendanya Tuhan, yaitu hidup kekal, kalau saudara tergoda dengan segala keindahan dunia ini, tergoda dengan segala pencapaian, pencapaian bisnis, pencapaian karir, pencapaian popularitas, pencapaian pengaruh, pencapaian kenikmatan-kenikmatan, penumpukan harta dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu akan tinggal. Ini saudaraku, itu sebabnya tema kita malam hari ini berkata, fokus pada agenda sorga, bukan pada agenda dunia. Ini perenungan yang teramat penting kita renungkan pada malam hari ini. Jadi begini, kalau kita kemudian menerima tawaran dari iblis, menerima tawaran dari dunia ini yang akan lenyap ini, maka dengar baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Maka sesungguhnya apabila saudara, ya, apabila, mohon maaf, apabila saya pakai kata apabila, kalau tidak ya tentu tidak. Tapi apabila saudara menerima tawaran dari dunia ini, menerima tawaran dari dunia ini, dari penguasa dunia itu yaitu iblis, maka saudara sedang menggadaikan nyawamu untuk masuk
ke api neraka. Engkaulah yang menggadaikan nyawamu masuk ke api neraka. Dan pada saat penghakiman terakhir itu tidak ada yang bisa menolong. Siapapun nggak bisa menolong saudara. Tidak ada kuasa lagi untuk menyelamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan pada malam hari dengan jelas dan tegas karena mengasihi saudara mengatakan, fokus atau konsisten dengan agenda surga, dengan agenda hidup kekal, bukan agenda dunia ini yang akan lenyap. Saudara dan saya ditantang oleh Tuhan melalui Matius 10 ayat 28. Ya. Matius 10 ayat 28. Dikatakan di sini, saudaraku, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah takut terhadap iblis dan antek-anteknya yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu atau rohmu. Namun takutlah terutama kepada Dia Tuhan Yesus yang pegang kuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena Yesuslah penguasa neraka, bukan iblis. Yesus penguasa sorga, Yesus penguasa dunia, Yesus juga yang berkuasa di neraka. Karena segala kuasa ada di dalam tangannya. Bukan berarti Yesus di sana membangun tahta, tidak. Jangan salah, jangan dipelesetkan, tolong. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Matius 10 ayat 28 ini menjadi ultimatum bagi setiap orang, khususnya orang percaya, untuk tetap konsisten terhadap agenda surga, bukan agenda dunia ini, apapun pengaruhnya. Tolaklah segala sesuatu yang menjerat dari iblis, apapun bentuknya, tolak. Lebih bagus saudaraku, tubuh kita mereka bunuh, tetapi roh dan jiwa kita hidup, daripada kita ikuti dia, ya, tubuh kita sementara bisa hidup di dunia ini untuk sementara, tetapi roh dan jiwa kita mati kekal di neraka. Camkan baik-baik saudaraku, camkan baik-baik. Itu menjadi pilihan hari-hari ini. Harus dare, harus berani untuk menancapkan pilihan yang konsisten tidak berubah. Jangan terpengaruh dengan orang di sekitarmu. Jangan terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin-pemimpinmu yang ada tidak akan bisa menolong kau kalau engkau sudah masuk di pengadilan terakhir itu. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Takutlah akan Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati jadi hidup, dan bisa juga mematikan orang hidup jadi mati. Karena Dia yang berkuasa mutlak di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Jangan terlalu takut dengan kebutuhan dunia ini. Banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan. Lakukan usaha, apa yang bisa engkau pasti dihidupi oleh Tuhan. Kebutuhanmu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Jangan terlalu takut dengan kebutuhan jasmani ini. Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup mengirimkan, mencukupkan segala kebutuhan. Jangan terlalu takut. Dia sanggup.
Dan ingat bahwa ini sementara. Hidup jasmani ini sementara. Hidup kekal itulah yang kekal. Apakah di sorga atau di neraka? Ini yang perlu kita harus tegas dan jelas, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita berkata, fokus atau konsistenlah pada agenda Allah, agenda sorga, karena itu yang kekal, bukan agenda dunia ini, karena agenda dunia ini sementara. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dan saya untuk konsisten, tetap fokus pada agenda Allah atau agenda sorga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa.